Jelang Idul Adha, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Surabaya terpantau relatif stabil. Di Pasar Kendang Sari, Surabaya, harga daging sapi masih berada pada kisaran normal, meski permintaan mulai meningkat mendekati Hari Raya Kurban. Pedagang menyebut pasokan daging masih aman dan belum terjadi lonjakan harga yang signifikan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Satrio Adi, langsung dari Pasar Kendang Sari, Surabaya. Satrio, bagaimana pantauan di sana dan juga bagaimana daya beli masyarakat di sana? Ya Jessica, jelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu esok, sejumlah harga bahan pangan di Pasar Kendang Sari Surabaya ini terpantau stabil. Di mana untuk harga daging sapi ini sendiri di Pasar Kendang Sari Surabaya ini dibanderol mulai dari Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Harga ini relatif stabil dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri yang lalu, di mana Hari Raya Idul Fitri harga daging sapi di beberapa pasar di Surabaya ini dapat mencapai 150 hingga 180 ribu per kilogramnya. Dan setelah momentum Idul Fitri, harga daging sapi mulai berangsur normal, dan hingga di perayaan Hari Raya Idul Adha ini harga daging sapi di keseluruhan di Jawa Timur berkisar di angka Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Kami menemui satu pedagang daging sapi di Pasar Kendang Sari ini. Selain harga yang relatif stabil, ia juga menyebut pasokan dari rumah potong juga relatif aman, di mana tidak ada pasokan yang langka dari rumah potong, sehingga ketersediaan daging sapi dan juga harga daging sapi di Pasar Kendang Sari Surabaya ini relatif aman. Meskipun beberapa pedagang sapi lain di Pasar Kendang Sari Surabaya ini, tepatnya di sisi selatan, memilih untuk libur di perayaan Hari Raya Idul Adha ini, sebab menurut pedagang yang libur, permintaan daging sapi pada momentum Hari Raya Idul Adha ini memiliki tren yang menurun, sehingga mereka memilih libur untuk 1 minggu ke depan saat momen Hari Raya Idul Adha. Dan nanti ketika momen Hari Raya Idul Adha ini sudah selesai, maka mereka akan kembali berdagang di pasar ini. Selain harga daging sapi, harga daging ayam di Pasar Kendang Sari ini juga relatif stabil, di mana untuk harga daging ayam ini berada di Rp30.000 per kilogramnya. Berbeda dengan perayaan Idul Fitri yang lalu, di mana harga daging ayam bisa melonjak di angka Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Selain itu juga memang kami juga telah memantau sistem informasi ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur atau Siska per Bapo, di mana untuk harga daging sapi dan juga harga daging ayam menurut sistem informasi ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur juga relatif stabil. Beberapa waktu lalu juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sempat memantau beberapa pasar di Bojonegoro, di mana usai memantau beberapa pasar di Bojonegoro, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga memastikan bahwa ketersediaan dan juga harga bahan pangan di momen Hari Raya Idul Adha di Jawa Timur dipastikan aman dan juga stabil. Selain harga daging, harga beras dan telur di pasar ini juga relatif stabil, di mana untuk harga beras dan telur, untuk telur ini berada di Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram, dan beras medium berada di 13 hingga 14.000, sementara harga beras premium berada di 15.000 hingga 16.000. Belum ada kelonjakan yang signifikan jelang Idul Adha ini, dan tentu aktivitas di pasar juga kondusif, normal, tidak ada permintaan yang berlebihan atau lonjakan permintaan yang terlalu signifikan, dan juga tidak ada ketersediaan yang langka, serta juga tidak ada kecenderungan harga-harga yang melonjak naik. Dan hal ini juga selaras dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang sebelumnya menyebutkan bahwa ia atau pihaknya memastikan bahwa harga pangan di Jawa Timur jelang Hari Raya Idul Adha akan dipastikan aman dan juga stabil. Jessica. Terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah komoditas pokok mengalami peningkatan harga. Peningkatan ini terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kami telah terhubung
dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan juga Di Nugroho yang akan melaporkan langsung dari Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, kalau kita melansir dari Info Pangan Jakarta, memang menjelang Hari Raya Idul Adha ini sejumlah bahan-bahan pokok mengalami peningkatan. Bahan-bahan pokok ini seperti diantaranya adalah cabai rawit merah, kemudian juga cabai rawit, dan juga bawang merah. Tadi kami sudah memantau langsung di sini di Pasar Kopro, memang sejumlah komoditas-komoditas pokok ini masih mengalami peningkatan. Seperti cabai rawit, kemudian juga ada bawang merah, dan lain sebagainya. Namun yang tadi kami lihat mengalami peningkatan paling tajam adalah cabai rawit merah, di mana harganya yang sebelumnya per kilogramnya ini adalah Rp60.000, saat ini menjadi Rp90.000. Nah, salah satu komoditas yang harganya ini juga masih tinggi diantaranya seperti daging sapi. Nah, kita akan melihat juga bagaimana kemudian harga daging sapi menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Kita akan berbincang langsung dengan salah seorang penjual daging yang ada di Pasar Kopro. Ini ada bersama saya Bapak Surjaya. Bapak, selamat pagi, Pak. Oh ya, pagi. Bapak, kalau sekarang harga daging sapi itu berapa sih Pak per kilogramnya? Masih tetap kisaran di antara 150-160. Bahkan kalau level yang bagus 180. Ini kan masih tinggi, Pak. Tapi kalau misalnya menjelang Hari Raya Idul Adha ini ada peningkatan nggak sih, Pak? Ada, dari semenjak Idul Fitri itu belum ada turun harga, malah naik terus sampai saat ini. Makanya kita kerepotan juga kecernya. Tapi kalau dari pembeli ada yang protes nggak sih, Pak? Banyak sekali. Bahkan kita konsumen kita aja bisa berkurang 40% lah, nggak ada. Karena memang terlalu tinggi harganya. Tapi tingginya harga ini disampaikannya kenapa, Pak? Kalau tinggi harga itu banyak faktor sih ya. Dari pemasok ada alasannya dolar naik, ada lagi karena BBM naik, ada lagi karena gejolak di sana lagi kurang sehat di luar negeri. Ya itulah, jadi kita sebagai pengecer ngikutin aja jalurnya. Nah, terus kalau dari Bapak pedagang gitu ya, Pak, harapannya seperti apa sih, Pak, harga daging? Kalau kita sebagai pengecer ya, kita keluhkan ya sangat berat sekali dengan harga saat ini. Di angka beli karkasnya aja itu di angka 122.000. Nah, harapan kami sebagai pedagang bisa dikembalikan dengan harga yang lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri itu kita bisa jual di antara 130, 140, bahkan bisa kita mampu jual di angka 120. Karena saat ini daya beli masyarakat semakin berkurang. Terima kasih banyak Pak Surjaya. Ya, demikian Pak Persa adalah pernyataan dari salah seorang pedagang daging yang ada di sini. Memang disampaikan bahwa hingga saat ini harga daging sapi ini masih tinggi, bahkan masih ada di kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan harga ini, salah satunya seperti peningkatan permintaan, stok, dan lain sebagainya. Tentunya diharapkan nantinya ada penstabilan dari harga-harga pangan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Adi Joy Nugroho, Metro TV. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung harga komoditas pangan nasional yang langsung kami ambil datanya dan secara on the spot ini dari Kementerian Perdagangan dari website sp2kp.kemendak.go.id. Kita lihat pemirsa untuk harga pangan menjelang Idul Adha yang akan jatuh besok pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi pemirsa, ada sejumlah harga komoditas pangan yang mengalami peningkatan. Kalau kita kelompokkan pemirsa, yang paling besar peningkatannya terjadi pada kelompok hortikultura. Kita bisa lihat bersama, ini berdasarkan data langsung dari Kementerian Perdagangan, yang mana cabai merah keriting terjadi peningkatan 14,38%. Ini berdasarkan base datanya sebelumnya di tanggal 22 Mei, dan pada hari ini ada kenaikan hingga 14% di level 53.694 per kilogram ya pemirsa. Ini untuk cabai merah keriting yang
peningkatannya sangat signifikan. Kemudian yang kedua ini ada cabai merah besar yang pada tanggal 22 Mei lalu berada di posisi 50.465. Namun ada peningkatan hingga 13,76% untuk harganya, yang mana pada pagi ini kami pantau untuk per kilogramnya berada di level 57.410 per kilogram. Selain itu pemirsa, kami juga memantau untuk harga cabai rawit merah ini peningkatannya 4,51%, yang awalnya 67.500-an per kilonya, kini pada pagi ini kami pantau berada di 70.500-an untuk per kilonya. Sedangkan untuk harga bawang merah ini masih dari hortikultura ya pemirsa, ada kenaikan 3,5%. Di awal tanggal 22 Mei di 44.624. Kini pada pagi hari ini dan besok ini menjelang Idul Adha berada di level 46.186 per kilogramnya. Ini yang mengalami peningkatan paling signifikan. Tapi kami juga mengajak Anda untuk memantau pergerakan harga pangan lainnya. Ini mulai dari tepung terigu yang ada kenaikan sebesar 0,22%, kemudian telur ayam ras 0,41%. Ini awalnya dari 27.893 per kilogram di tanggal 22, kini berada di level 28.000 per kilogramnya. Selain itu pemirsa, yang kami juga mengajak Anda untuk memantau, ini dari dua liputan sebelumnya pantauan kami di Jakarta Barat dan juga di Surabaya, yaitu terkait dengan harga daging sapi. Yang mana ini secara signifikan, ini daging sapi paha belakang yang banyak diminati, ini kenaikannya 0,85% untuk menjelang Idul Adha. Karena awalnya di tanggal 22 Mei ini posisinya berada di 139.687 per kilogram, yang mana pada pagi ini ada kenaikan hingga 140.878 per kilogramnya. Tidak hanya itu pemirsa, kalau kita melihat dalam satu bulan terakhir banyak sekali juga yang memberitakan terkait dengan harga minyak kita, yang mana ini juga sudah direspon oleh pemerintah, yaitu harga minyak kita yang ada kenaikan yang tipis pemirsa 0,01%. Dan saat ini kalau kita pantau pada pagi ini berada di level 15.856. Sementara itu untuk harga minyak goreng sawit kemasan, ini kenaikannya juga masih tipis 0,05% di level 22.220 per liternya. Jadi ini dia pemirsa untuk pergerakan harga pangan yang langsung kami ambil datanya dari sp2kp.kemendak.go.id. Sebetulnya sudah kita ketahui bersama sebelumnya Mendak menyampaikan menjelang Idul Adha harga sejumlah komoditas pangan dinilai masih relatif stabil. Tapi kenyataannya pemirsa, kalau kita melihat data juga langsung dari Kementerian Perdagangan untuk kelompok hortikultura terutama cabai dan juga bawang merah justru mengalami peningkatan yang signifikan, dan yang paling tinggi adalah cabai merah keriting. Tentunya pemirsa, Zona Bisnis masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi menarik lainnya. Kalau pada hari ini kami mengajak Anda untuk memantau untuk pergerakan harga pangan, komoditas pangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.